Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jengo Setin Faiko dengan NIM 24080860004 dari Pendidikan Biologi 3. Di sini saya akan menyetorkan ujian lisan atau hafalan yang terdiri dari hadis tentang pendidikan, hadis tentang kimia, hadis tentang matematika, hadis tentang lingkungan, hadis tentang hewan, hadis tentang tumbuhan, dan hadis tentang alam. Dari mata kuliah studi hadis yang diampu oleh Bapak Hasmi. Yang pertama itu ada hadis tentang tumbuhan yang berbunyi Thalabul ilmi faridotan ala kulli muslimin, yang artinya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Nah, status hadisnya itu hadis hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Majah nomor 224. Isinya yaitu hadis ini menegaskan bahwa setiap muslim wajib belajar, baik itu ilmu agama maupun ilmu dunia, karena pendidikan merupakan dasar kemajuan umat manusia. Nah, nilai-nilai yang terkandung di sini yaitu kewajiban menuntut ilmu, disiplin belajar, pendidikan sepanjang hayat, dan kesetaraan dalam akses ilmu. Hadis yang kedua yaitu hadis tentang fenomena alam, yaitu tentang hujan dan siklus air, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, matirna bifadlillahi wa rahmatihi, yang artinya kita diberi hujan karena karunia Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya. Status hadisnya itu hadis sahih. Penjelasannya yaitu Rasulullah SAW mengajarkan agar mengakui bahwa hujan adalah rahmat Allah. Di sisi lain, hujan merupakan fenomena alam berupa siklus air dari evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam hadis ini yaitu yang pertama, syukur pada nikmat alam, terus memahami hujan sebagai rahmat kehidupan, dan menumbuhkan kesadaran ilmiah dan spiritual. Hadis yang ketiga yaitu hadis tentang kimia yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, kullu muskirin khamrun wa kulli khamrin haramun, yang artinya setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Status hadisnya itu hadis sahih. Penjelasannya itu hadis ini berkaitan dengan fermentasi kimia, yaitu proses biokimia di mana gula berubah menjadi etanol oleh mikroba. Nah, perubahan kimia ini merubah sifat zat menjadi memabukkan sehingga diharamkan. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam hadis ini yaitu larangan meminum zat berbahaya, pemahaman bahwa perubahan sifat kimia berdampak moral dan kesehatan, dan menjaga akal sebagai anugerah. Hadis yang keempat yaitu hadis tentang lingkungan yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, la dororo la diroro, yang artinya tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Status hadisnya itu hadis hasan, diriwayatkan oleh Malik, Ahmad, dan Ibnu Majah. Penjelasannya itu hadis ini menjadi dasar etika lingkungan. Merusak lingkungan seperti mencemari air, membuang sampah sembarangan, dan menebang hutan sembarangan termasuk tindakan yang membahayakan orang lain. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis ini yaitu tidak merusak lingkungan, menjaga keberlanjutan alam, dan menumbuhkan kesadaran ekologis. Hadis yang kelima yaitu hadis tentang hewan yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, bikulli kabidin robatin ajrin, yang artinya pada setiap makhluk hidup yang diberi makan atau yang diperlakukan dengan baik akan mendapatkan pahala. Hadis riwayat Bukhari. Status hadis yaitu hadis sahih, Bukhari nomor 6009. Dan penjelasannya itu hadis ini menegaskan bahwa hewan adalah makhluk hidup yang harus diperlakukan dengan kasih sayang, diberi makan, tidak disiksa, dan tidak disia-siakan. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis ini yaitu etika memperlakukan hewan, kepedulian kepada makhluk lain, dan menjaga keseimbangan ekosistem. Hadis yang keenam yaitu hadis tentang matematika yang berbunyi al-mutafilatu fil hasanati kal bakhili minaz zakati, yang artinya timbanglah dengan adil dan lebihkanlah sedikit untuk kebaikan. Status hadisnya yaitu hadis hasan, diriwayatkan oleh Tirmidzi. Penjelasannya yaitu hadis ini mengajarkan keadilan ke dalam hitungan, ukuran, takaran, dan timbangan. Konsep yang berkaitan dengan matematika, pengukuran akurat, angka, dan keadilan kuantitatif.
Nilai-nilai yang terkandung yaitu kejujuran dalam perhitungan, ketelitian dalam akurasi, keadilan dalam transaksi. Hadis yang ketujuh yaitu hadis tentang tumbuhan yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, ma min muslimin yagrisu ghursan aw yazra'u zar'an wa ya'kulu minhu tayru aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi shadaqatun. Yang artinya Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim yang bercocok tanam atau menanam satu tanaman lalu tanaman itu dimakan oleh burung atau manusia atau hewan melainkan itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari. Status hadisnya yaitu hadis sahih. Penjelasannya yaitu hadis ini berkaitan dengan ilmu botani. Menanam pohon memberikan manfaat ekologis, menghasilkan oksigen, menyediakan habitat, dan mengurangi erosi. Nilai-nilai yang terkandung di dalam hadis ini yaitu kecintaan pada tumbuhan, kontribusi terhadap kelestarian alam, dan amal jariah melalui tanaman. Hadis yang ke-8 yaitu tentang kosmologi alam, yaitu matahari dan peredarannya, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, an Abi Darroh salat Rasulullah SAW an matli'u syamsi wa maghribiha. Hadis riwayat Muslim. Yang artinya Abu Dar bertanya soal matahari. Lalu Nabi menjelaskan bahwa matahari berjalan sesuai ketentuan Allah hingga tempat terbenamnya. Satu hadisnya yaitu hadis sahih Muslim nomor 159. Penjelasannya yaitu hadis ini memuat fenomena rotasi dan peredaran matahari dalam perspektif syar'i. Matahari bergerak sesuai ketentuan Allah, senada dengan fakta astronomi bahwa matahari bergerak dalam orbit galaksi. Nilai-nilai yang terkandung yaitu kesadaran terhadap tatanan alam, kerendahan hati di hadapan kebesaran ciptaan, mengagumi fenomena astronomi. Sekian video tugas ujian lisan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.